Shalom, perkenalkan nama saya Destianti Limbong. Di sini saya akan mempraktekkan yang namanya problem solving dalam konseling. Nah, dalam konseling ini saya akan mempraktekkan yang namanya problem solving dan saya akan bertemu dengan klien saya. Ya, sebelum kita bertemu dengan klien, maka saya akan memberikan apa sih itu problem solving. Nah, secara umum, problem solving adalah kemampuan untuk memecahkan masalah, di antaranya adalah untuk membantu seseorang menemukan apa yang mereka mau dan mengetahui cara untuk mencapai hal itu. Atau biasanya dilakukan untuk proses perumusan masalah, menyusun rencana dan tindakan, serta melaksanakan tindakan. Nah, di sini kita akan melihat pertama langkah yang harus dilakukan di dalam proses penyelesaian masalah ini atau proses problem solving ini. Nah, ada beberapa poin yang saya catat dan sekaitan dengan problem solving ini. Yang pertama kita harus mengidentifikasi masalah apa yang terjadi. Jadi pertama kita harus mencari informasi lengkap tentang masalah itu. Informasi lengkap tentang masalah itu dari klien itu sendiri. Jadi pertama informasi harus jelas tentang masalah yang dialami oleh klien itu sendiri. Lalu kemudian hal yang kedua yang harus dilakukan adalah mendefinisikan masalah itu. Nah, mendefinisikan masalah itu artinya bahwa kita bersama dengan klien, kita berusaha sebagai konselor, berusaha untuk mendefinisikan apa masalah dari klien itu atau menemukan masalah pokok dari klien itu sendiri. Lalu kemudian hal yang ketiga yaitu perumusan masalah. Nah, di perumusan masalah ini kita akan mencari tahu penyebab dari kondisi yang dialami oleh si klien itu. Jadi kita harus menanyakan apa yang menjadi penyebab sehingga masalah itu boleh datang kepadanya, bahkan dapat menjadi masalah yang besar bagi seorang klien itu. Nah, kemudian hal yang keempat adalah mengeksplorasi berbagai cara untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah. Nah, mengeksplorasi itu adalah kita memberikan kepada klien kita tips-tips yang akan dilakukan ketika masalah itu datang kepadanya. Bahkan pada proses eksplorasi ini maka klien harus mengungkapkan, kita harus berusaha membujuk atau istilahnya kita berusaha supaya klien itu bisa menceritakan puncak masalah yang dia alami, sehingga klien bisa membuka diri dan lebih leluasa untuk memberikan bahkan mengeluarkan setiap masalah yang dia alami. Tapi dalam hal ini kita sebagai konselor, kita tidak akan memaksa klien untuk mengungkapkan apa yang menjadi permasalahannya, tetapi kita hanya berusaha supaya klien bisa memberikan atau men-sharingkan apa yang sebenarnya dialami oleh klien, bahkan masalah yang paling berat yang dialami oleh klien. Karena itu semoga dalam video ini boleh
memberikan sedikit informasi bagi kita tentang langkah-langkah di dalam melakukan tindakan konseling terhadap orang yang bermasalah. Dan saat ini saya akan menggunakan teknik ini kepada klien saya yang mengalami trauma bahkan ketakutan karena adanya masalah di masa lalu yang masih terus menghantui sampai hari ini, di mana dia merasakan kekhawatiran tentang masa depannya, tentang teman hidupnya, bahkan hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang normal seperti yang lainnya. Nah, mari kita simak. Oke, saat ini saya bersama dengan klien saya. Dia akan menceritakan bagaimana masalah yang dia alami sampai hari ini. Silakan. Saya memiliki masalah sampai sekarang saya masih trauma, bahkan belum bisa menerima kondisi sekarang karena saya cacat fisik pada lutut. Nah, apa yang menyebabkan Anda sampai, atau apa yang melatar belakangi sehingga Anda bisa cacat fisik, dan bagaimana permulaan dari kejadian itu? Saya jatuh waktu SD kelas 6, dan waktu itu tidak bengkak dulu, lama-lama baru bengkak, terus diurut. Sesudah diurut tambah bengkak. Terus saya tinggal di rumah beberapa bulan. Lutut saya infeksi dan bernanah. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Terus saya di sana 2 minggu, baru saya dioperasi. Baru saya baru selesai dioperasi, saya kembali dan beberapa minggu saya Berada di rumah atau di mana? Ya, saya berada di rumah selama 2 minggu. Terus 2 minggu di rumah, terus saya bisa berjalan dengan normal kembali. Sesudah itu saya Waktu Anda sudah bisa berjalan normal, Anda berapa hari bisa berjalan normal, atau sampai di mana Anda bisa berjalan normal kembali? Mungkin saya berjalan normal sekitar 1 minggu. Dan terus sudah itu saya dibawa ke puskesmas untuk kontrol beberapa kali, baru saya dibawa lagi. Baru infeksi kembali itu operasi saya. Waktu infeksi, mulai di situ Anda sudah merasakan atau merasa kesakitan sehingga kondisi Anda begitu terpuruk atau bagaimana? Iya, begitu. Saya merasa takut karena saya masih sering menghantui. Lalu Anda waktu itu merasa takut ya, karena Anda masih bisa berjalan normal, atau Anda sudah tidak berjalan normal kembali?
saya tidak bisa berjalan normal kembali karena kaki saya infeksi. Terus saya tinggal di rumah mungkin 4 tahun ya. karena saya tidak bisa berjalan dengan normal. Saya tinggal di rumah terus. Saya merasa takut, jenuh, khawatir karena saya di rumah sendirian, tidak ada apa-apa kerja, sehingga saya merasa seolah-olah Anda seperti orang asing ya. iya, Anda seperti orang asing, lalu kemudian apa yang Anda rasakan pada saat itu? saya merasa takut, Mm-mm. khawatir, Mm-mm. saya memikirkan masa depan saya. Mm-mm. Jadi Anda mengkhawatirkan masa depan Anda, bahwa apakah Anda masih akan punya masa depan sementara kondisi Anda seperti itu. Ya, saya khawatir begitu karena apakah saya memiliki pekerjaan nanti, apakah saya apakah saya begini terus. Ya, saya Jadi Anda merasa tidak tahu apa yang harus Anda lakukan karena selama dengan lamanya Anda di rumah, Anda merasa bahwa Anda tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Iya, saya merasa takut begitu karena saya tidak tahu apa yang saya perbuat ke depannya. Makanya saya khawatir. Jadi Anda sangat merasa terpukul, merasa diasingkan, dan merasa bahwa Anda tidak akan memiliki teman. Anda sepertinya kehilangan pengharapan, sehingga sampai hari ini masih menjadi masalah buat Anda begitu. Iya. Jadi Anda masih merasakan ketakutan? Iya, saya merasakan ketakutan, khawatir tentang masa depan saya ke depannya. Karena saya tidak memiliki apa, tidak lanjut sekolah, dan saya merasa diasingkan ya. Iya. Nah, apakah Anda pernah berpikir bahwa bagaimana caranya untuk keluar dari masalah Anda? Apakah Anda pernah berpikir demikian? Iya. Apa yang harus saya lakukan? Saya rindu keluar dari masalah ini. Ya. Jadi dari masalah yang Anda alami, bahwa Anda masih merasakan trauma akibat Anda mengalami cacat fisik, dan Anda sudah lama berada di rumah dan tidak tahu apa yang harus Anda kerjakan. Setiap manusia pasti memiliki yang namanya masalah. Nah, dari masalah itu ada yang namanya proses. Proses itu tidak langsung jadi, atau dia tidak instan. Tapi dalam masalah itu ada yang namanya proses, di mana setiap manusia harus terus memohon kepada Tuhan bahwa setiap masalah yang dialami pasti ada jalan keluar.
Nah, 1 Korintus ayat 10, 1 Korintus 10 ayat 13 berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatanmu. Jadi, ketika kita menghadapi masalah, maka masalah itu jadi setiap manusia pasti pernah mengalami yang namanya masalah dan tidak akan pernah luput dari yang namanya masalah. Nah, firman Tuhan katakan dari 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatanmu. Jadi setiap pencobaan itu kita pasti bisa untuk menghadapinya. Nah, bagaimana dengan Anda? Apa yang harus saya lakukan? Saya rindu keluar dari masalah ini. Dari masalah yang Anda alami, maka banyak hal yang menjadi pertimbangan. Ketika kita menghadapi masalah seperti itu, kita akan merasakan ketakutan. Kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tips untuk Anda supaya Anda bisa keluar dari masalah yang Anda alami. Dan semoga tips yang akan saya berikan dapat membantu Anda di dalam menghadapi setiap masalah yang akan terjadi pada Anda. Nah, ada 7 poin yang akan saya berikan kepada Anda bagaimana Anda keluar dari masalah itu. Nah, poin yang pertama adalah Anda harus memiliki waktu khusus atau Anda harus pergi ke tempat yang di mana Anda bisa menyendiri, kemudian merefleksikan diri Anda dan berpikir jernih kembali. Nah, kemudian hal yang kedua yang harus Anda lakukan adalah ketika Anda sudah berada di tempat yang jauh dari keramaian, maka Anda harus memohon kepada Tuhan supaya Tuhan boleh hadir dalam diri Anda pada saat itu untuk menolong supaya bisa keluar dari masalah yang Anda alami. Kemudian hal yang ketiga adalah Anda harus melupakan masalah yang selama ini membelenggu Anda sehingga Anda bisa berpikir positif pada diri Anda. Jadi rasa bersalah itu akan Anda lupakan. Nah, kemudian hal yang keempat bahwa harus penuh kesabaran dalam mengelola masalah ini supaya Anda bisa mengalami kembali pemulihan yang sempurna. Kemudian hal yang kelima bahwa jangan mudah berpikir negatif. Usahakan supaya Anda terus berpikir positif pada diri Anda bahwa Anda punya masa depan yang cerah, Anda masih memiliki keluarga, Anda akan disayangi oleh orang-orang di sekitar Anda, dan Anda akan mempunyai teman. Nah, kemudian hal yang keenam adalah Anda harus lihat dari sudut pandang yang lain, yang berbeda dari masalah Anda, bahwa setiap masalah yang Anda lalui pasti ada jalan keluarnya. Jadi ketika Anda berpikir bahwa Anda sangat terpukul, Anda sangat merasakan kekhawatiran, merasa takut, maka percaya bahwa dari masalah itu pasti ada jalan keluar. Nah, kemudian hal yang ketujuh adalah evaluasi diri Anda. Jangan sampai Anda mengatakan bahwa ini adalah sepenuhnya salah Anda dan ini adalah terjadi pada Anda sepenuhnya karena salah dari orang-orang di sekitar Anda. Tapi masalah ini terjadi karena ada proses dan mungkin Tuhan punya rencana lain di balik semua itu. Nah, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita harus terus membawa kehidupan kita kepada Tuhan supaya kita terus dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih kepada Anda yang sudah memberikan solusi kepada saya.
semoga saya bisa keluar dari masalah ini. Ya, jadi hanya beberapa tips yang dapat saya berikan kepada Anda. Semoga bisa bermanfaat dan Anda terus percaya bahwa pasti ada jalan keluar dari masalah yang Anda alami. Sehingga masa depan Anda bisa kembali cerah dan Anda harus semangat dalam menghadapi setiap hal yang terjadi pada Anda. Karena itu kita akan mendukung sama-sama di dalam doa. Kita akan berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan masih mengizinkan kami berjumpa bersama dengan saudari kekasih kami pada saat ini. Saat ini kami datang membawa segala pergumulan kehidupan saudari kekasih kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa menolong dan memberkati dalam setiap masalahnya agar boleh keluar dari dalam sehingga dia boleh kembali mengarahkan hati dan pikiran hanya kepada Tuhan dan kepada hal-hal yang positif. Berkati kehidupan kami selanjutnya dan kami serahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Bentuklah kami dan ubahlah kami Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih kepada Anda yang sudah mau berpartisipasi dengan dalam hal ini. Ya, jadi itu adalah praktek tentang problem solving kepada klien saya. Kiranya bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.